Kabar mengejutkan. FIFA resmi beri sanksi untuk Indonesia. Apa saja sanksi tersebut? Apakah ini konspirasi menjegal Indonesia? Sebesar apa dampak bagi Garuda saat menjamu Cina nanti? Berikut ulasan selengkapnya. Mampukah Cina kalahkan timnas Indonesia? Begini komentar pelatihnya pada Piala Dunia edisi 2002. Sempat mengalami cedera serius, Dean James bagikan kabar baik jelang timnas Indonesia versus Cina. Berikut keterangan lengkap Go Ahead Eagles. Kabar mengejutkan. FIFA resmi beri sanksi untuk Indonesia. Apa saja sanksi tersebut? Apakah ini konspirasi menjegal Indonesia? Sebesar apa dampak bagi Garuda saat menjamu Cina nanti? Berikut ulasan selengkapnya. FIFA resmi menghukum Indonesia terkait insiden diskriminasi yang terjadi saat laga timnas Indonesia versus Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 25 Maret lalu. Hal itu diungkap anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI Arya Sinulinga dalam keterangan resmi Minggu 11 Mei pagi. Arya mengatakan FIFA sudah mengirim surat keputusan kepada PSSI kemarin, Sabtu 10 Mei. Jadi kita kemarin sudah mendapatkan surat dari FIFA. Dengan referensi FDD 23338 tentang pasal 15 diskriminasi, jadilah keputusan dari FIFA yang menyatakan PSSI harus bertanggung jawab atas perilaku diskriminatif supporter pada saat Indonesia melawan Bahrain yang dimainkan tanggal 25 Maret 2025 lalu, ujar Arya. Dalam surat tersebut, FIFA mengatakan sejumlah supporter Indonesia melakukan pelanggaran diskriminasi saat laga timnas Indonesia versus Bahrain berjalan 80 menit. Berdasarkan laporan pertandingan tersebut, FIFA menyatakan bahwa supporter tuan rumah Indonesia paling aktif di tribun utara dan selatan. Peristiwa insiden terjadi di sektor 19, disebabkan oleh supporter Indonesia. Pada menit ke-80, sekitar 200 hingga 300 supporter tuan rumah meneriakkan slogan xenofobia, ujaran kebencian, Bahrain bla bla bla, kata Arya menambahkan. Atas pelanggaran tersebut, Indonesia mendapat 2 hukuman dari FIFA. PSSI mendapat hukuman denda lebih dari 400 juta rupiah, dan PSSI wajib mengurangi jumlah penonton di laga kandang berikutnya. Akibatnya yang pertama, PSSI didenda hampir setengah miliar rupiah, atau sekitar 400 juta rupiah lebih, ucap Arya. Kemudian yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas. Dengan menutup sekitar 15% dari kursi yang tersedia, ini terutama di tribun di belakang gawang, artinya di utara dan selatan, sambung Arya. Timnas Indonesia selanjutnya akan menjalani laga kandang melawan Cina di Stadion GBK, 5 Juni mendatang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Arya mengatakan FIFA tetap memberi kesempatan laga Indonesia versus Cina disaksikan penonton secara kuota penuh. Dengan syarat, kuota 15% penonton itu diberikan kepada komunitas anti-diskriminasi. Dan kita harus memberikan rencana kepada FIFA, rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan. Tapi FIFA juga memberikan ruang untuk alternatif, boleh saja 15% itu diberikan, tapi kepada komunitas anti-diskriminasi, atau komunitas khusus, seperti keluarga. Dan mereka harus memasang spanduk anti-diskriminasi, ucap Arya. Bagaimana menurut kalian? Mampukah Cina kalahkan timnas Indonesia? Begini komentar pelatihnya pada Piala Dunia edisi 2002. Timnas Cina baru saja menelan 2 kekalahan beruntun pada FIFA Matchday Maret 2025 atau laga ke-7 dan ke-8 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mereka harus mengakui kekalahan dari Arab Saudi 0-1 dan dipecundangi tamunya Australia 0-2. Hasil negatif melawan Arab Saudi dan Australia membuat Cina masih terjerembab di dasar klasemen grup C dengan 6 poin. Pasukan Branko Ivankovic kini harus berjuang keras untuk menang atas timnas Indonesia dan Bahrain pada bulan Juni untuk menjaga impian Piala Dunia tetap hidup. Memang butuh sedikit keajaiban agar Cina bisa merangsek masuk lewat ronde 4 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain menyapu bersih kemenangan di 2 laga terakhir, mereka harus berharap tim seperti Arab Saudi dan Indonesia tergelincir. Selanjutnya timnas Cina akan bertemu timnas Indonesia pada 5 Juni 2025, disusul laga kandang menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Lantas bagaimana peluang tim negeri tirai bambu? Timnas Cina sebenarnya punya predikat bukan tim ecek-ecek di setiap kualifikasi Piala Dunia. Bahkan mereka pernah ikut menembus putaran final pada Piala Dunia edisi 2002 di Jepang dan Korea Selatan. Sementara dalam perjalanan menuju Piala Dunia tahun depan, Zhang Yuning dan kawan-kawan tertatih-tatih di ronde ketiga. Tim yang dibesut Branko Ivankovic ini baru meraih 2 kemenangan dan 6 kekalahan. 2 kemenangan itu mereka dapat dengan mengalahkan timnas Indonesia 2-1 dan tuan rumah Bahrain 1-0. Adapun 6 kekalahan mereka didapat dari Jepang, Arab Saudi, dan Australia, masing-masing 2 kali pertemuan. Komentar pelatih legendaris timnas Cina.
Nama Bora Milutinovic adalah sosok yang sangat familiar bagi persepakbolaan Cina. Ia merupakan pelatih timnas Cina saat tampil di Piala Dunia 2002. 4 tahun sebelumnya, Bora Milutinovic mengantarkan Nigeria sukses menembus babak 16 besar Piala Dunia 1998 di Prancis. Pria asal Serbia berusia 80 tahun itu memang dikenal sebagai pelatih berbakat di eranya. Baru-baru ini ia kembali hadir di Cina untuk menghadiri upacara proyek amal sepak bola sebagai bintang tamu. Ia mendapat pertanyaan dari media setempat soal dapatkah timnas Cina bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026? Ya, para pemain harus percaya bahwa mereka dapat memenangkan pertandingan, mereka memiliki kemampuan untuk mencapai Piala Dunia. Saya mengucapkan semoga sukses kepada mereka, tutur Bora Milutinovic dikutip dari 163. Pelatih Cina, Branko Ivankovic menyadari tidak akan mudah menyelesaikan 2 laga tersisa dengan hasil positif. Namun ia yakin dan percaya skuadnya masih mampu memberikan persaingan. 2 pertandingan berikutnya adalah kuncinya. Berkaca dari laga melawan Australia, kami harus berjuang untuk meraih kemenangan. Itu bukan hasil yang ingin kami lihat, kata Branko Ivankovic dikutip dari CGTN. Bagaimana menurut kalian? Sempat mengalami cedera serius, Dean James bagikan kabar baik jelang timnas Indonesia versus Cina. Berikut keterangan lengkap Go Ahead Eagles. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, usai salah satu penggawanya, Dean James, sembuh dari cedera. Kabar pulihnya Dean James dari cedera yang menghinggapinya disampaikan oleh klub yang dibelanya, Go Ahead Eagles, jelang duel kontra PSV Zwolle di Eredivisie 2024 I 2025. Bek kiri berusia 24 tahun itu sempat membuat pendukung timnas Indonesia ketar-ketir usai mengalami cedera horor saat Go Ahead Eagles menjamu FC Utrecht pada 6 April lalu. Saat itu, Dean James mengalami cedera karena salah tumpuan saat mendarat usai berduel dengan lawannya dalam memperebutkan bola. Terlihat dalam tayangan ulang, kaki kiri Dean James dalam posisi yang tidak tepat saat mendarat, sehingga dirinya pun kemudian mengerang kesakitan dan tersungkur di lapangan. Melihat proses cederanya itu, pelatih Go Ahead Eagles, Paul Simonis, sempat menyebut bahwa cedera yang dialami Dean James terlihat serius. Saya belum memeriksanya, tetapi kelihatannya serius. Saya harap tidak terlalu serius, kata Paul Simonis, dikutip dari Destentor. Pernyataan pelatihnya itu sempat membuat pendukung timnas Indonesia ketar-ketir karena Dean James diprediksi akan menepis dalam jangka waktu yang lama. Apalagi akibat cedera itu, Dean James sempat absen di 4 laga yang dimainkan Go Ahead Eagles, termasuk final KNVB Beker 2024 I 2025. Kini, ketakutan pendukung timnas Indonesia pun dipastikan tak akan menjadi kenyataan. Pasalnya, Go Ahead Eagles belum lama ini mengonfirmasi bahwa Dean James sudah pulih dari cedera. Paul Simonis mengonfirmasi jika Dean James sudah pulih dan akan tampil saat Go Ahead Eagles bertandang ke markas PSV Zwolle. Paul Simonis punya kabar baik untuk laga melawan PSV Zwolle, Jacob Breum dan Dean James cukup fit untuk masuk daftar pemain yang dipilih untuk pertandingan, bunyi pernyataan Go Ahead Eagles. Tak ayal pulihnya Dean James pun menjadi kabar gembira untuk timnas Indonesia yang kurang dari 1 bulan lagi akan bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Juni mendatang, timnas Indonesia membutuhkan seluruh pemainnya agar tetap fit, termasuk Dean James, guna melakoni 2 pertandingan krusial. 2 pertandingan krusial itu antara lain duel melawan Cina di kandang dan duel kontra Jepang di laga tandang. Kini, timnas Indonesia dan Patrick Kluivert tinggal berharap beberapa pemain yang masih memiliki agenda dengan klubnya tak mengalami cedera sebelum bulan Juni mendatang. Pemain berusia 25 tahun yang merumput di klub Eredivisie Belanda, Go Ahead Eagles, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Maret 2025. Lahir di Leiden, Belanda, pada 30 April 2000, James memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Semarang dan Surabaya. Keputusannya untuk membela timnas Indonesia menunjukkan kecintaannya pada tanah leluhur. Karir sepak bola James dimulai di Akademi Ajax Amsterdam sebelum melanjutkan ke FC Volendam, di mana ia menembus tim utama. Pada tahun 2023, ia bergabung dengan Go Ahead Eagles dan menjadi pemain kunci di sana. Kehadirannya di timnas diharapkan memberikan soliditas di lini pertahanan serta opsi serangan dari sisi kiri. Debut James bersama timnas Indonesia telah dinantikan dan diharapkan memberikan kontribusi positif dalam berbagai kompetisi mendatang. Kritik banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia, ini kata Kiai Maruf Amin. Mantan Wapres RI tersebut menyampaikan pandangannya terkait fenomena banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Kiai Maruf mempertanyakan bagaimana negara sebesar Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, masih kesulitan menemukan pemain sepak bola hebat dari bakat lokal. Masa sih dari 270 juta orang, Indonesia, enggak ada itu, ujar Maruf Amin di kanal YouTube Mahfud MD Official.
Menurutnya, pembangunan sepak bola Indonesia perlu difokuskan pada pembinaan atlet muda sejak usia dini. Ia menegaskan pentingnya pembinaan yang memperhatikan penguatan fisik, daya tahan tubuh, dan asupan nutrisi yang tepat. Memang pembinaan atlet itu harus dari usia dini, otot-ototnya, makanannya itu dijaga. Tidak bisa langsung seperti itu. Kita ini sekarang daya tahannya itu kan lemah, biasanya main, terus lama-lama lemas, jelas Maruf Amin. Ia juga menekankan peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan yang serius di tingkat akar rumput. Menurutnya, daerah-daerah di Indonesia perlu menggali potensi pemain berbakat yang tersebar di berbagai wilayah dan menyaring mereka untuk menjadi talenta terbaik yang dapat diandalkan di skuad Garuda. Daerah-daerah itu, Pemda itu harus mulai melakukan pembinaan usia dini dengan serius. Jadi, dari yang berbakat itu disaring mana yang terbaik di antara mereka. Dari 270 juta mustahil enggak ada yang hebat, tegasnya. Terkait banyaknya pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia, Kiai Maruf mengakui bahwa langkah ini memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Namun, ia menegaskan bahwa naturalisasi bukanlah solusi jangka panjang. Fokus utama tetap harus diarahkan pada pengembangan talenta lokal. Sekarang dengan naturalisasi itu lebih anukan, lebih bagus, cuma itu kan kita ambil yang sudah bagus-bagus. Tapi juga talenta muda harus kita bangun dari bawah, tandasnya. Bagaimana menurut kalian? Legenda MU puji performa dan kaki kiri Elkan Bagot, ini katanya. Elkan Bagot, bek muda berbakat Indonesia yang kini bermain untuk Blackpool, mendapat pujian setinggi langit dari pelatih Steve Bruce. Legenda Manchester United tersebut memuji penampilan luar biasa Bagot dalam kemenangan 3-1 Blackpool atas Exeter City pada lanjutan League One Inggris. Bagot tampil penuh untuk pertama kalinya setelah sempat absen panjang akibat cedera. Bagot sempat mengalami masa sulit setelah menderita 2 cedera serius pada musim ini. Cedera pergelangan kaki yang pertama kali pada akhir Agustus lalu memaksa pemain kelahiran Indonesia itu menepi selama beberapa bulan. Saat mencoba kembali bermain melawan Liverpool U21 dalam ajang EFL Trophy, dia kembali mengalami cedera ankle yang membuatnya harus beristirahat lebih lama. Selama hampir 5 bulan pemulihan, Bagot tetap menjaga kondisi fisiknya agar siap kembali ke lapangan. Usaha kerasnya terbayar ketika Steve Bruce memberinya kepercayaan penuh dalam pertandingan melawan Exeter City. Dia luar biasa, puji Bruce saat berbicara kepada Blackpool Gazette. Legenda MU itu mengapresiasi kerja keras dan profesionalisme Bagot selama menjalani masa pemulihan. Dia hanya kurang beruntung karena cedera yang menghampirinya secara beruntun. Namun, Bagot menunjukkan mentalitas hebat. Dia bekerja keras setiap hari, dan sekarang performa cemerlangnya adalah hadiah atas usaha tersebut, ujar legenda MU itu. Bruce juga menambahkan kehadiran Bagot memberi dimensi baru bagi timnya. Dia memberi keseimbangan yang bagus karena dia kidal. Itu sangat membantu tim dalam mengatur permainan. Salut untuk dia, imbuhnya. Sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town, Bagot kini menjadi aset berharga yang terus membuktikan kualitasnya di kancah sepak bola Inggris. Penampilan gemilang Elkan Bagot tidak hanya membawa kemenangan bagi Blackpool, tetapi juga menunjukkan potensi besar pemain blasteran Indonesia ini untuk bersaing di level tinggi. Dukungan dan kepercayaan dari pelatih yang merupakan legenda MU, Steve Bruce, menjadi pendorong penting bagi kebangkitan karir Bagot setelah absen panjang akibat cedera. Bagaimana menurut kalian? Inilah penyebab Denny Lanzaat lebih kagum dengan jersey putih timnas Indonesia hingga bawa-bawa Real Madrid. Penyebab Denny Lanzaat lebih kagum dengan jersey putih timnas Indonesia hingga bawa-bawa Real Madrid terungkap. Pun begitu, ia juga senang dengan seragam kandang yang berwarna merah. 1. Merah. Seperti biasa, jersey kandang akan berwarna merah. Sementara, sejauh ini, timnas Indonesia akan memakai warna putih saat bertandang ke markas lawan. Lanzaat mengaku menyukai seragam kandang skuad Garuda yang berwarna merah. Namun, ia tak menjelaskan alasan lebih jauh. Saya selalu suka warna merah untuk seragam kandang, ujar Lanzaat, dikutip dari Voetbal Premier. 2. Putih. Lebih lanjut, ex-Wigan Athletic itu ternyata lebih suka seragam tandang yang berwarna putih. Menyinggung Real Madrid, Lanzaat menyebut ada kesan royal yang spesial. Tapi yang putih juga sangat bagus, sedikit mirip dengan Real Madrid, kata Lanzaat. Ada kesan royal, kerajaan, dan itu terasa spesial, tandas pria asal Belanda tersebut. Bagaimana menurut kalian? Rapor merah Rafael Struijk di Brisbane Roar, akankah bertahan di Liga Australia atau harus kembali ke Eropa? Perjalanan karir Struijk di Liga Australia ini terbilang cukup berliku. Dari 26 pertandingan yang dijalani oleh Brisbane Roar selama kompetisi Liga Australia musim 2024-2025 berlangsung, tercatat ia hanya tampil sebanyak 10 kali dengan catatan waktu bermain 239 menit dan hanya mencetak 1 gol.
Jumlah penampilan yang cukup sedikit untuk satu musim kompetisi ditambah tidak hanya dijadikan cadangan mati, ia juga lebih sering tidak dibawa masuk dalam daftar susunan pemain saat tim bertanding. Ini menjadi rapor merah bagi Rafael Struijk di Brisbane Roar. Di awal kedatangannya dari ADO Den Haag, penyerang muda timnas Indonesia ini sempat menjadi harapan publik. Penampilannya cukup impresif di awal-awal dan pada penampilan yang kedua ia mampu mencetak gol. Namun, pasca ia dilepas untuk bertanding bersama skuad Garuda pada gelaran kompetisi AFF Suzuki Cup 2024, performanya kian menurun dan lambat laun tersisihkan di dalam klub. Saat ini kompetisi di negeri Kanguru musim 2024 I-2025 telah usai. The Roar menempati posisi jurang klasemen dengan finish di peringkat ke-12 dari total 13 klub yang berlaga di Liga Australia. Cukup buruk meskipun tidak turun kasta, mengingat Liga Australia memang tidak mengenal sistem degradasi. Selain finish sebagai bottom half, melansir laman resmi klub milik salah satu pengusaha besar Indonesia, Anindya Bakri ini mengumumkan telah mencapai kesepakatan bersama dengan Ruben Zatkovic selaku pelatih kepala untuk berpisah. Selanjutnya Brisbane menunjuk Michael Valkanis sebagai pelatih. Dengan waktu yang cukup singkat Valkanis dituntut untuk mempersiapkan tim melawan Wellington FC pada minggu depan untuk persiapan playoff Piala Australia. Pertanyaannya, mampukah Struijk kembali menembus kedalaman skuad The Roar? Tim yang pernah ditangani oleh Ange Postecoglou yang kini menukangi Tottenham Hotspur itu, ataukah ia kembali tersisihkan dan harus mencari klub baru untuk mengarungi kompetisi musim depan? Perjalanan karir Rafael Struijk cukup berliku, dilahirkan di Belanda, ditempa di ADO Den Haag, disambut di timnas Indonesia lalu ditawarkan harapan di Australia yang kini mentalnya ditantang untuk kembali membuktikan ketajaman di sisa laga Piala Australia. Di balik senyum kalemnya, ada bara yang belum padam. Mampukah ia bertahan di Liga Australia atau harus kembali mencari tim ke Liga Eropa? Ini reaksi mengejutkan media Vietnam soal naturalisasi usulan Ahmad Dhani. Usulan unik Ahmad Dhani perihal naturalisasi pemain keturunan sudah sampai ke negeri seberang, publik Vietnam dibuat terkejut saat mengetahuinya. Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI dengan PSSI pada Rabu, 5 Maret 2025, Ahmad Dhani memberi usulan cukup unik untuk PSSI perihal naturalisasi pemain keturunan. Ahmad Dhani meminta PSSI mengurangi naturalisasi pemain keturunan yang bule, karena menurutnya tidak enak dilihat secara visual. Ia pun menyarankan PSSI menaturalisasi pemain keturunan yang berasal dari Korea atau Afrika, yang dinilai lebih mirip dengan orang Indonesia. Meski begitu, sosok yang juga pentolan grup band Dewa 19 ini mengaku tidak masalah PSSI mau menaturalisasi berapapun pemain. Menurut saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya, untuk Indonesia itu kurang enak dilihat, kata Ahmad Dhani. Kalau bisa dicari dari rasnya yang mirip-mirip dengan kita, entah tuh dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Tak sampai di situ, Ahmad Dhani juga mengusulkan agar PSSI mencari pemain bola asing berusia 40 tahun untuk dijodohkan dengan orang Indonesia. Pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, pemain bola hebat, itu bisa juga kita naturalisasi, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia, kata Dhani lagi. Nah, putranya yang kita harap jadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk programnya 2026, imbuhnya. Usulan unik Ahmad Dhani ini ternyata tak hanya membuat heboh jagat sepak bola tanah air, tetapi juga sudah sampai ke luar negeri. Tak hanya netizen Indonesia yang heran dengan cara berpikir Ahmad Dhani, publik Vietnam pun juga merasa demikian. Salah satu media Vietnam, The Tao 247, VN, bahkan menyebut usulan Ahmad Dhani tidak logis sehingga hanya memunculkan kontroversi. Indonesia punya rencana naturalisasi yang tidak logis menjelang Piala Dunia, tulis The Tao 247, VN. Anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani telah memicu kontroversi dengan rencana naturalisasi yang berani. Semuanya bertujuan untuk menciptakan lebih banyak pemain sepak bola masa depan yang berbakat untuk diincar dunia. Ia mengusulkan agar PSSI bisa menaturalisasi pemain-pemain bagus yang sudah berusia di atas 40 tahun, bahkan pemain yang sudah pensiun. Dan mendorong mereka untuk menikah dengan wanita Indonesia untuk melahirkan generasi pemain berbakat, imbuh mereka. Publik Vietnam tahu benar dengan program naturalisasi yang dijalankan PSSI saat ini dengan banyak pemain yang sudah menjadi WNI. Menurut mereka, total sudah ada 22 pemain keturunan yang dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia hingga saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI di bawah Presiden Erick Thohir telah aktif mempromosikan naturalisasi, terutama bagi pemain asal Indonesia. Selama masa jabatan Bapak Thohir saja, Indonesia berhasil menaturalisasikan 22 pemain. Bersama 8 pemain naturalisasi tahun 2011 hingga 2021, tim Indonesia saat ini memiliki 30 pemain naturalisasi yang siap bertanding, tulis The Tao 247, VN. Usulan Ahmad Dhani tidak salah,
Tetapi dirasa kurang tepat karena dianggap akan merubah arah naturalisasi pemain yang selama ini dijalankan PSSI. Hal itu diterima oleh masyarakat luas tetapi hanya menjadi kontroversi dan memunculkan respons negatif dari publik. Meski kebijakan naturalisasi telah membantu Indonesia memperkuat kekuatannya secara signifikan, usulan Ahmad Dhani untuk menaturalisasi pemain berusia di atas 40 tahun tentu akan tetap menjadi topik utama kontroversi. Memunculkan banyak pertanyaan tentang arah masa depan pengembangan sepak bola Indonesia mau dibawa kemana, pungkas The Tau 247 fan. Bagaimana menurut kalian?